Ya, kita mulai saja caranya, mengingat waktu ya, karena hari Jumat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan khususnya nikmat sehat ya, sehingga kita bisa mengikuti acara webinar ini, yaitu dengan tema eksklusif profesi bidang akuntansi di era industri 4.0, Jumat tanggal 21 Agustus 2020. Sebelum melanjut ke acara berikutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sofyan Aji, di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya acara. Oke, kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ani Wijayanti, SEMM PAR, yang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir dalam acara ini. Beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu, Bu Ani. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Pak Warjiono Mkom, yang menjadi pembicara pada webinar kali ini, dan beliau selaku Ketua Prodi Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota Tegal. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti acara ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini. Oke, kemudian saya ingatkan kembali kepada peserta untuk menggunakan background sesuai dengan tema pada hari ini. Baik, saya akan bacakan susunan acara pada kali ini ya. Yang pertama yaitu sambutan, kemudian pemaparan materi, tanya jawab, nanti sambil tanya jawab mungkin langsung ke absensi yang nanti akan ditampilkan di menu chat. Kemudian bagi peserta yang ingin bertanya, nanti bisa melalui chat atau akan di-unmute ya, untuk lebih jelasnya dari pertanyaan tersebut. Kemudian mengingat waktu ya, hari ini hari Jumat, jadi mungkin pertanyaan kita batasi. Kemudian penutup dan dokumentasi. Nanti untuk dokumentasi minta izin untuk kameranya diaktifkan. Baik, kita masuk ke acara pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ani Wijayanti MM MPAR. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Bapak Sofyan Aji untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur sehingga acara pada pagi hari ini bisa terlaksana, dan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan webinar ini. Apabila nanti ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon untuk pengertian dari Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik, karena memang sistem online ini tidak seperti offline yang bisa dikondisikan dalam segala sesuatunya. Tapi kita akan mencoba untuk melaksanakan webinar ini dengan semaksimal mungkin. Baik, yang terhormat Bapak Warjiono Mkom selaku Kaprodi Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota Tegal, yang terhormat Bapak nanti akan berlaku juga sebagai narasumber, kemudian yang terhormat Bapak Sofyan Aji Mkom sebagai dosen Universitas Bina Sarana Informatika yang akan menjadi moderator dan memandu acara pada pagi hari ini, yang terhormat Ibu Chandra Agustina Mkom yang sekaligus juga sebagai panitia dan ketua program studi juga. Dan Bapak Ibu sekalian, serta adik-adik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih dan selamat bergabung pada webinar pagi hari ini dengan tema Disrupsi Profesi Bidang Akuntansi di Era Industri 4.0.
Dengan melihat title-nya ini adik-adik semua pasti sudah langsung dapat nih kata kuncinya disrupsi profesi. Sebelum pandemi ini pun sudah sangat marak ya istilah disrupsi ini. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang gitu. Kemudian yang tadinya bisa bekerja kemudian tidak bisa bekerja, yang tadinya bekerja A kemudian harus mengambil alternatif lain karena ada disrupsi tersebut. Nah, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Kalau dulu kita bisa melihat ojek-ojek online ini menggeser jasa-jasa yang offline sehingga ada demo dan sebagainya. Kemudian jasa-jasa internet, jasa warnet itu hilang semua dan seterusnya, masih banyak lagi. Nah, apalagi dengan pandemi ini semakin besar gitu dan kita dituntut untuk bisa lebih kreatif dan kita harus bisa menemukan solusi alternatif atas fenomena disrupsi ini. Nah, webinar kali ini Bapak Ibu sekalian dan adik-adik harapannya bisa memberi insight baru ini untuk semua partisipan pada pagi hingga siang ini. Ya, setidaknya kita akan lebih tahu seperti apa disrupsi itu. Kemudian kita bisa mempunyai persepsi baru, alternatif, solusi untuk kita bisa lebih berkembang. Ya, suka tidak suka, mau tidak mau, ya kondisinya sudah sangat berubah, apalagi dengan yang dikatakan sekarang ini sudah masuk ke era baru, kita harus beradaptasi. Nah, kita harus bisa mengkondisikan diri kita dan kita harus yang penting kita harus bisa memaknai dengan benar ya era baru ini seperti apa supaya kita tidak jadi penonton atau bahkan sampai terjadi pengangguran. Kita harus bisa tetap aktif, tetap produktif gitu ya dengan kondisi saat ini. Nah, untuk kali ini akan khusus dibahas terkait bidang akuntansi. Nah, teman-teman nanti bisa dapat gambaran nih, kita harus bagaimana ini supaya kita bisa bangkit dan bahkan nih adik-adik sekalian, kalau kita bisa memanfaatkan momen dengan baik, kita justru akan menemukan peluang-peluang baru. Disrupsi memang hampir di semua lini bisnis. Bahkan ke depan ini dosen-dosen yang sekarang mungkin boleh dibilang karirnya cukup settle, bisa jadi ke depan dosen itu hilang. Karena sekarang kita borderless, mau belajar kita dengan siapa saja kita boleh milih. Saya nggak terlalu suka dengan dosen ini, saya mau belajar dari dosen online, saya mau belajar dari dosen luar negeri, dan seterusnya. Nah, hal-hal semacam ini sangat tidak menutup kemungkinan ke depan dosen-dosen profesinya terancam, gitu ya. Maka kita benar-benar harus mengembangkan diri sebanyak mungkin supaya kita bisa berjuang, kita bisa bersaing baik nasional maupun internasional. Nah, dengan topik kali ini harapannya nanti ada gambaran wawasan baru supaya di masa yang sangat sulit ini kita tetap bisa eksis gitu ya. Apalagi tidak hanya era industri 4.0 tetapi sudah memasuki yang era society 5.0. Maka kita harus menyiapkan segala kemungkinan ke depan. Ke depan itu mungkin akan masih banyak lagi perubahan-perubahan ataupun ancaman-ancaman, tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Karena kita melihat sampai sekarang pun grafik dari kasus COVID ini tidak menurun, tapi tetap ada, tetap naik. Ini artinya kita nggak bisa menunggu. Kita nggak bisa menunggu kapan COVID-nya hilang, nggak akan. Karena kita harus bersama-sama, kita harus bersanding dengan COVID tersebut. Semoga vaksin itu betul segera ditemukan, itu akan menjadi titik terang. Tetapi apapun kondisinya ke depan akan lebih sulit kemungkinan, jadi akan lebih banyak tantangan. Jadi dengan adanya webinar ini semoga bisa memberikan insight baru, wawasan baru untuk kita semua supaya kita bisa lebih punya pandangan yang luas gitu ya, bisa lebih punya banyak alternatif solusi untuk kehidupan kita juga masyarakat di sekitar. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian dan adik-adik peserta webinar pada pagi hari ini, tidak berlama-lama. Nanti kita akan langsung simak materi dari narasumber dan adik-adik maupun Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengimplementasikan dalam kerjaan, dalam kehidupan sehari-hari.
Demikian pengantar dari saya, selamat berwebinar, dan waktu saya kembalikan kepada narasumber, kepada Bapak Supyan. Terima kasih Bapak Supyan Aji, waktu saya kembalikan. Terima kasih Ibu Ani Wijayanti, SEMM PAR, ya, yang sudah memberikan sambutannya. Kemudian kita masuk ke acara inti. Kepada Pak Warjiono Mkom, waktu dan tempat kami berikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sofyan sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada pagi hari ini kita semua tetap diberi kesehatan, ya, sehingga kita bisa mengikuti webinar ini dengan baik. Mohon izin dulu saya share materi. Baik, hari ini materi yang akan saya sampaikan itu temanya adalah disrupsi profesi bidang akuntansi di era industri 4.0. Perkenalkan, nama saya Warjiono. Saya saat ini sebagai Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota Tegal. Webinar hari ini saya sampaikan tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan, memberikan gambaran, dan memberikan motivasi khususnya kepada para peserta, kepada para mahasiswa, untuk dapat mempersiapkan diri ke depannya agar kita bisa bersaing di dunia kerja. Kata disrupsi atau disruptif mungkin sudah kita sering dengar ya, karena ini memang seminar-seminar tentang disrupsi ini juga sudah sering banyak dilakukan. Tapi di sini akan saya sampaikan apa itu disrupsi atau disruptif, karena mungkin saja di peserta hari ini ada yang belum paham. Disrupsi atau disruptif itu artinya adalah cenderung mengubah atau mengganggu sistem yang sudah ada. Jadi sistem lama itu akan diganti dengan sistem yang baru. Ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Nah, dari terjemahan kalimat tersebut, itu bisa kita artikan bahwa disrupsi itu adalah mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada dan menciptakan pasar baru yang lebih efisien dan menyeluruh. Arti efisien dan menyeluruh di sini adalah bahwa pasar baru ini lebih simpel, lebih efisien, efektif, karena bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dimanapun berada dan kapanpun. Kenapa disrupsi ini bisa terjadi? Nah, kata Paul Paetz mengatakan bahwa disrupsi itu terjadi karena ada perkembangan IT, perkembangan dunia digital yang sampai saat ini kita lihat perkembangannya sangat pesat. Berikut ini mungkin ini adalah beberapa gambaran-gambaran ya yang saat ini pasti kita sudah merasakan
Karena ini sudah terjadi disrupsi saat ini, ya, di mana perusahaan besar dikalahkan oleh perusahaan kecil. Padahal perusahaan kecil saat itu kalah dari sisi sumber daya dana dan sumber daya manusia. Tapi kenapa akhirnya disrupsi ini bisa merubah semua itu? Karena adanya inovasi dan adanya model bisnis baru yang berbeda dengan bisnis sebelumnya. Yang pertama, koran. Koran, majalah, ya, dan sebagainya. Kita tahu bahwa dulu itu bentuknya adalah cetakan. Tentu koran diedarkan menggunakan tenaga manusia, ya. Kemudian majalah juga sama, banyak lapak-lapak koran, ya, banyak lapak-lapak majalah. Tapi karena disrupsi saat ini, maka koran, majalah yang cetak itu hampir sudah tidak ada. Kalaupun ada, itu oplahnya sangat kecil. Kenapa semua itu tidak ada? Karena sekarang adalah kalah saing dengan portal-portal berita online. Di mana dengan online ini, kita bisa menyimak berita kapanpun, dimanapun, tanpa harus bayar. Sedangkan media cetak kita harus beli. Nah, ini adanya model bisnis baru, ya, yang terjadi. Kemudian berikutnya adalah penjualan, ya. Penjualan seperti mall, ya, pedagang toko, kemudian lapak-lapak, itu sekarang sudah kalah saing dengan pamor e-commerce atau biasa disebut dengan marketplace. Pasti para peserta di sini sudah sering belanja, ya, di Shopee, di Bukalapak, ya. Nah, itu adalah bagian dari disrupsi, di mana toko-toko konvensional itu sudah kalah saing dengan toko-toko online. Dan ini memang menjadi kenyataan bahwa belanja online itu lebih enak, ya, lebih gampang, lebih mudah, tanpa harus keluar rumah, tanpa harus keluar biaya, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah terkait dengan transportasi. Yang namanya pangkalan ojek, yang namanya taksi konvensional. Nah, sekarang sudah kalah saing dengan transportasi online yang disediakan oleh Gojek ataupun Grab. Kenapa itu bisa terjadi? Ya tadi, karena perkembangan teknologi saat ini. Taksi konvensional ini juga artinya kalah bersaing, ya. Pangkalan ojek juga sama kalah bersaing. Yang pelan-pelan nanti pekerjaan itu akan hilang karena kehadiran transportasi online. Dan ini semua bisa kita nikmati dengan mudah. Sama juga dengan bagi para masyarakat yang sering bepergian, ya, sering piknik, sering berwisata, yang namanya kita pesan hotel, pesan tiket kereta, pesan tiket pesawat, dan hiburan-hiburan lain, sekarang ada aplikasi namanya Pegi-Pegi, Traveloka, dan sejenisnya.
Dan semuanya ini adalah akibat dari perkembangan teknologi digital saat ini yang mendistrupsi bisnis-bisnis konvensional kalah saing dengan bisnis-bisnis online. Kalau kita lihat dampaknya sekilas, berarti akan menghilangkan beberapa pekerjaan. Nah, itu yang bisa kita lihat saat ini. Sedangkan revolusi industri 4.0 itu juga sudah terjadi saat ini, ya sekitar tahun 2000-an, di mana industri itu berkembang bertahap. Industri awal itu terjadi pada abad 18. Namanya industri 1.0. Industri 1.0 itu adalah industri yang menggunakan tenaga uap untuk menjalankan mesin untuk memproduksi barang atau untuk memproduksi peralatan-peralatan perusahaan. Kenapa ini kemudian ada industri 2.0? Karena ini mencari alternatif. Karena industri 1.0 itu bahan bakar menggunakan batu bara, menggunakan kayu untuk menyalakan api, memanaskan air yang menjadi uap dan bisa menggerakkan alat-alat produksi. Kemudian manusia berpikir, lahirlah industri 2.0 untuk menggantikan tenaga uap menjadi tenaga listrik untuk menunjang proses produksi. Kemudian ini terjadi pada tahun abad 19 ya. Nah, di industri 3.0 ini terjadi pada abad 20 berupa alat-alat elektronika dan sudah berhubungan dengan komputer dan teknologi informasi untuk mengotomatisasi alat-alat produksi. Karena dengan perkembangan industri 3.0 ini diharapkan bahwa terjadi efisiensi dan produktivitas kerja yang baik. Kemudian tahun sekarang yang kita jalankan, kenapa ada disruptif gitu ya. Nah, ini juga masuk ke industri 4.0. Di mana industri 4.0 itu ditandai dengan kehadiran robot pintar ya. Kemudian superkomputer, artificial intelligence, kecerdasan buatan, kemudian adanya cloud computing, big data, Internet of Things, di mana alat-alat produksi itu terhubung menggunakan IoT, menggunakan Wi-Fi untuk menjalankan seluruh peralatan produksi. Nah, ini biasanya disebut dengan smart factory. Kecerdasan mesin semakin pintar dan murah, mengakibatkan perusahaan-perusahaan sekarang ini lebih memilih beralih menggunakan mesin dibanding dengan tenaga manusia. Karena ya tadi akan lebih efisiensi pada saat untuk mengurangi biaya operasional sumber daya manusia. Nah, itu industri 4.0.
Nah, kemudian di industri 4.0 itu punya dampak yang sangat luas bagi para pekerja, ya, sumber daya manusia, karena profesi manusia itu akan diprediksi digantikan dengan mesin. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, ya, salah satunya adalah pekerjaan akuntansi itu sudah sangat mudah karena hadirnya software-software, sistem-sistem yang bisa menyelesaikan laporan-laporan akuntansi. Nah, produk-produk ini yang nanti akan mengambil alih tugas-tugas akuntan yang sebelumnya dikerjakan secara manual oleh para akuntan, nah sekarang akan dikerjakan oleh mesin, oleh robot, ya. Dengan robot, dengan big data akan mengambil alih pekerjaan-pekerjaan dasar akuntansi. Salah satunya dasar akuntansi itu kan mencatat transaksi, mengolah transaksi, ya, memilah-milah transaksi. Nah, itu akan dilakukan oleh sistem. Revolusi industri 4.0 ini juga akan menyebabkan terjadinya disrupsi yang tadi. Disrupsi termasuk adalah profesi akuntan, ya. Peran akuntan ini otomatis akan bergeser. Sebagian akan diambil alih oleh sistem. Nah, gambar yang saya tampilkan di layar itu adalah salah satu dampak dari revolusi industri saat ini. Contoh, ini adalah profesi bank, di mana profesi teller itu akan digantikan oleh mesin ATM, oleh aplikasi mobile banking. Mesin ATM, aplikasi mobile banking itu bisa transfer dana, ya, bisa menarik dana, bisa melihat mutasi, bisa untuk pembayaran air, listrik, asuransi, dan lain-lain. Nah, di sini teller ini akan terancam dengan hadirnya mesin ATM dan aplikasi mobile banking. Nah, selain teller juga customer service. Nah, customer service itu akan digantikan oleh mesin. Jadi untuk pembukaan rekening baru, ya, untuk setor dana itu semuanya sekarang sudah menggunakan mesin ATM. Dan ini sudah ada beberapa bank yang sudah melakukan seperti ini. Call center juga sama. Call center itu biasanya melayani keluhan, pengaduan, ya, dan informasi-informasi terkait perbankan nanti akan digantikan oleh robot, ya, di mana robot ini sudah ditanam beberapa program-program yang nanti bisa berfungsi layaknya manusia. Nah, prediksi pekerjaan-pekerjaan lain selain akuntan, selain profesi bank, ini juga sudah disampaikan 7 pekerjaan yang bakal digantikan oleh robot. Ya, ini masih prediksi, jadi ada yang sudah terjadi, ada yang belum. Ada pengacara, salah satunya sini ada sopir. Sopir ini suatu saat mungkin akan hilang bila mobil tanpa sopir itu sudah banyak dipakai oleh masyarakat.
Analisis keuangan juga sama. Menggunakan software-software, menggunakan sistem ya untuk mempercepat pekerjaan akuntan. Tenaga kesehatan, koki, bahkan pegawai administrasi. Nah, kalau lihat dampak-dampak seperti ini, tentu kita berpikir, oh iya ya, ternyata industri 4.0 ini benar-benar menjadikan tenaga manusia itu sudah sangat kecil kemungkinan dipakai. Karena rata-rata sekarang sudah menggunakan sistem. Terus saya harus bagaimana ke depannya, gitu ya. Nah, itu nanti akan dibahas di slide berikutnya. Nah, dari uraian yang tadi di atas, kita menyimpulkan, ya, berdasarkan World Economic Forum ini menyimpulkan ada peluang dan tantangan di era industri 4.0. Peluangnya apa? Pertama, dengan adanya mesin-mesin, ya, sistem-sistem yang cerdas, itu pasti akan meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan perusahaan karena di sini lebih efisien dibanding dengan konvensional. Tidak perlu banyak harus membayar tenaga kerja. Tidak perlu harus banyak membeli ATK, kertas-kertas, dan lain-lain. Bahkan fisik perusahaan bisa tidak ada karena semuanya berbasis cloud computing. Peluang berikutnya itu adalah meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang sudah menggunakan aplikasi-aplikasi kehidupan manusia saat ini, mulai dari pemenuhan kebutuhan pokok, ya, sekunder, tersier, pasti akan menikmati bahwa kehadiran aplikasi-aplikasi tersebut itu meningkatkan kualitas hidup manusia. Kita lapar, ya, pengen makan, tidak perlu keluar, cukup buka HP, pesen makan, tinggal bayar, makanan datang sendiri. Nah, itu adalah yang sudah kita nikmati kita saat ini. Yang berikutnya adalah inovasi teknologi akan membuka pasar baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Artinya bahwa dengan adanya disrupsi ini, kemungkinan hadirnya perusahaan-perusahaan, ya, investasi-investasi itu sebenarnya banyak. Artinya di sini akan mendorong pertumbuhan ekonomi global. Tapi masalahnya adalah, ya, atau tantangannya adalah semua itu akan menggantikan tenaga kerja manusia. Jadi walaupun pasar tumbuh, ya, kemudian banyak perusahaan-perusahaan baru, itu penyerapan tenaga kerja itu tidak sebanding. Karena apa? Hadirnya teknologi. Nah, dari peluang tadi, tantangan berikutnya itu adalah bahwa permintaan tenaga kerja dengan punya kompetensi, punya skill yang tinggi itu akan lebih
banyak dibanding permintaan tenaga kerja dengan skill rendah. Nah, itu sudah pasti. Apalagi sekarang semua berhubungan dengan IT, dengan sistem informasi, maka saya yakin bahwa prospek pekerja-pekerja yang memiliki keilmuan terkait dengan computer science itu akan lebih eksis dibanding dengan yang yang biasa. Nah, itu adalah peluang tantangan. Nah, dari ini maka para peserta dan mahasiswa bisa melihat bahwa oh iya ya, saya harus mempersiapkan diri. Saya harus bisa meningkatkan kompetensi. Saya harus bisa meningkatkan keterampilan saya agar nanti ke depan pada saat bekerja itu kita punya daya saing yang baik. Nah, kemudian ini sekilas saya tampilkan profesi-profesi bidang akuntansi, ya. Sebenarnya masih banyak. Ini ada 6 yang saya rangkum. Itu ada akuntansi manajemen, ada akuntan manajemen, akuntan publik, auditor internal, ada akuntan pemerintah, konsultan pajak, dan akuntan syariah. Semua ini ada sertifikat kompetensi masing-masing. Akuntan manajemen ada sertifikat CPMA. Akuntan publik ada sertifikat CPA. Auditor internal ada sertifikat KIA, ya. Akuntan pemerintah ada AAP dan sebagainya. Nah, ini berarti bahwa mahasiswa dan para pekerja yang mempunyai profesi bidang tertentu diharapkan memiliki sertifikat kompetensi, ya, untuk bisa bersaing di dunia kerja. Nah, kita lihat bahwa dengan hadirnya industri 4.0 saat ini, kegiatan akuntansi akan berubah. Kita lihat pertama bahwa aktivitas kegiatan-kegiatan akuntansi itu antara lain adalah entry data, pembukuan, compliance work, mengambil dokumen dari klien, menyiapkan tagihan daftar permintaan, menyiapkan buku besar, rekonsiliasi penerimaan, investigasi audit, menyiapkan dokumen pajak dan perhitungannya, serta yang terakhir biasanya adalah menyiapkan laporan keuangan. Nah, aktivitas-aktivitas ini pada masa sebelum revolusi industri 4.0 itu dilakukan nyaris oleh akuntan. Berarti bahwa kegiatan akuntansi di suatu perusahaan menyerap banyak tenaga kerja akuntan. Itu pada masa yang lalu. Tapi kita lihat di masa yang sekarang kita sudah jalani, ternyata dari 10 aktivitas akuntansi semuanya sudah dikerjakan oleh software-software akuntansi yang sudah beredar umum di masyarakat. Nah, nyaris sekarang ini yang dikerjakan oleh akuntan
itu adalah hanya entry data. Sedangkan pengolahan data, pembuatan laporan, dan lain-lain itu dilakukan oleh software. Nah, bagaimana dengan prediksi masa depan dari kegiatan akuntansi? Nah, bisa kita lihat di tabel itu bahwa prediksi masa depan kegiatan akuntansi itu nyaris tidak ada yang dikerjakan oleh akuntan dari tabel itu ya. Karena semua aktivitas pembukuan, complaint work, ya, menyiapkan buku besar, menyiapkan laporan itu dilakukan oleh artificial intelligence. Artinya nanti akan dilakukan oleh sebuah mesin cerdas yang menjalankan seperti layaknya manusia. Nah, ini bisa menjadi gambaran ya. Gambaran bisa menjadi pengetahuan kita semua bahwa akuntansi itu akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Nah, ini yang harus menjadi perhatian untuk para mahasiswa. Kira-kira saya harus bagaimana untuk menyiapkan keahlian dan keterampilan untuk bisa bersaing di dunia kerja. Oke, kegiatan-kegiatan akuntansi tadi sudah disampaikan. Nah, sekarang bagaimana masa depan akuntan? Kalau tadi adalah masa depan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di akuntansi. Nah, sekarang bagaimana masa depan akuntan sebagai profesinya? Pertama adalah bahwa akses data, akses informasi akuntansi itu bisa dilakukan dengan menggunakan handphone, bisa menggunakan tab, ya, dan online. Dimanapun berada, owner itu bisa melihat, mendapatkan informasi-informasi akuntansi dalam genggaman. Yang kedua, akuntansi bisa dijalankan secara mandiri karena hadirnya software-software akuntansi. Nah, di sini artinya bahwa dengan kehadiran software-software akuntansi ya, itu maka akan mengurangi tenaga kerja bidang akuntansi karena semuanya sudah di-backup oleh software-software akuntansi. Kemudian audit laporan keuangan ini juga bisa diakses kapanpun, real time. Regulator dan auditor langsung bisa menarik data secara otomatis, kapanpun. Nah, hal-hal ini itu berbahaya jika akuntan tidak familiar dengan komputer. Akuntan tidak familiar dengan sistem informasi. Ini akan menyebabkan tertinggal. Dan bisa saja ini akan digantikan oleh profesi lain yang bisa menjalankan sistem tersebut. Berikutnya adalah bahwa mengelola data perusahaan, mengelola data akuntansi
itu sudah berbasis internet. Jadi dimanapun kita bisa menjalankan, mengakses data-data tersebut. Nah, akuntan juga perlu memahami, menguasai data-data terkait dengan non-keuangan, seperti bidang analis, ya, bidang informasi sistem, kemudian harus memiliki leadership, ya, dan keahlian-keahlian lain, baik teknis maupun keahlian yang berupa soft skill. Itu masa depan akuntan harus bisa memiliki hal-hal seperti itu. Nah, kemudian bahwa kita lihat di sini beberapa skill akuntan di industri 4.0 saat ini. Saya rangkum dari berbagai sumber, dari Ikatan Akuntan Indonesia, ya, dari Martani, dari Mustikawati, dan dari Afrianti. Saya rangkum menjadi 2 bagian, yaitu kelompok hard skill dan kelompok soft skill. Kita lihat di sini bahwa dari uraian-uraian di atas, profesi akuntansi tidak boleh menyerah, tidak boleh underestimate terhadap dampak teknologi saat ini. Solusinya bagaimana? Berarti seorang akuntan harus segera meningkatkan kompetensi dirinya, baik hard skill maupun soft skill untuk menunjang profesinya. Tentu kalau seorang akuntan sudah memiliki hard skill dan soft skill yang baik, itu akan menambah value, akan menambah nilai bagi seorang akuntan. Yang pertama, untuk hard skill itu ada 3. Pertama adalah information system, analis data, dan forensic accounting. 3 keahlian ini yang harus dipersiapkan seorang akuntan untuk bertahan di era sekarang. Informasi sistem apa? Mungkin bagi yang non-komputer, belum paham, belum tahu sistem informasi itu apa. Nah, saya sampaikan bahwa informasi sistem atau biasa kita dengar adalah sistem informasi, itu adalah keahlian yang memahami proses bisnis perusahaan dan mampu membuat teknologi atau sistem yang dapat mendukung proses bisnis perusahaan. Tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan akuntansi. Salah satunya adalah untuk menampung data transaksi, untuk memprosesnya, kemudian menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk menentukan kebijakan dan untuk memutuskan keputusan-keputusan strategis perusahaan. Nah, intinya bahwa informasi sistem ini berhubungan dengan teknologi. Berarti seseorang harus
belajar ilmu komputer, ya, yang information system. Nah, bagi mahasiswa saya yang saya bina, yaitu di program studi sistem informasi akuntansi, insya Allah kurikulumnya sudah bisa apa ya, memenuhi ya kebutuhan akan skill akuntan ini. Selain sistem informasi adalah analis data. Nah, seorang akuntan saat ini bukan hanya menginput, kemudian memproses, kemudian membuat laporan, tapi harus punya kemampuan untuk menganalisa, mengolah data, atau istilahnya sekarang adalah big data yang menyimpan banyak informasi, baik data-data keuangan maupun non-keuangan yang sekarang ini disajikan dalam bentuk digital. Jadi harus bisa menganalisa. Kemudian yang berikutnya ini adalah forensic accounting. Mungkin ini juga baru ada beberapa mungkin yang baru dengar forensic accounting, karena biasanya yang banyak didengar di akuntansi adalah audit, ya, audit akuntansi. Nah, forensic accounting ini memang bidang ilmu baru, ya. Saya baca dari beberapa referensi, ini ada sejak tahun 1997. Nah, ini masih menjadi profesi yang belum begitu banyak dikuasai oleh akuntan. Forensik akuntansi ini lebih pekerjaan yang menyelidiki terjadinya kecurangan, ya, menyelidiki terjadinya kecurangan terhadap laporan keuangan perusahaan untuk diinvestigasi dan dibuat laporan, dan ini akan membantu dalam proses hukum. Nah, di forensik akuntansi ini juga mampu memecahkan permasalahan hukum yang berhubungan dengan keuangan, terutama kasus-kasus yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan. Nah, untuk forensic accounting ini seseorang harus memiliki ilmu perpaduan antara audit dan investigasi, yang forensic accounting ini. Pak Warji, Yep. untuk waktunya? Waktunya? Ya. Oke. Oke, saya percepat, Pak. Teman-teman yang ada yang mau tanya langsung boleh di menu chat ya, langsung dikirim aja. Oke, saya percepat ya. Untuk hard skill, selain hard skill, ini adalah soft skill. Di soft skill itu ada diantaranya adalah leadership. Leadership itu adalah kepemimpinan, ya. Kepemimpinan gimana seorang akuntan harus bisa menciptakan kemampuan bekerja dalam suatu tim, mampu memecahkan dan mencegah konflik yang terjadi. Sedangkan critical thinking ini adalah pemikiran
yang melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematis, mampu mendeskripsikan permasalahan, menggali akar permasalahannya, mengungkapkan hal-hal yang mungkin tidak tampak, merangkai informasi, dan menganalisa dari berbagai macam tools yang tersedia. Nah, communication skill ini adalah kemampuan akuntan yang biasanya adalah akuntan profesional di mana bekerjanya melibatkan pihak luar atau biasa berhubungan dengan stakeholder. Ya, baik menerima dan mengirimkan informasi, memberikan pertimbangan, dan membuat keputusan-keputusan yang efektif untuk perusahaan. Bisa saja ini juga keahlian untuk bisa bernegosiasi, ya. Kemudian bisa berdiskusi, bisa menyajikan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada lingkungan profesi. Nah, ini adalah skill akuntan yang harus dipenuhi untuk masa depan. Nah, terus bagaimana mahasiswa, khususnya mahasiswa akuntansi di area industri ini? Nah, ini saya ambil dari KKNI, Direktorat Pembelajaran, bahwa mahasiswa saat ini itu harus bisa belajar, ya, mempersiapkan diri untuk literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Nah, literasi kalau yang sudah umum itu adalah kemampuan untuk membaca, menulis, dan menghitung. Itu literasi. Nah, literasi data dan teknologi yang dimaksud ini adalah bahwa teknologi itu sekarang semakin canggih, ya. Kita gampang mendapatkan data. Kita mau nyari tugas, mau nyari referensi, itu tinggal klik Google aja, ya. Nah, itu artinya bahwa data-data yang banyak, data-data yang ada di internet, ya, itu bisa kita pakai untuk meningkatkan kompetensi kita, ya, dengan bantuan teknologi. Nah, literasi teknologi yang lain adalah memahami bagaimana saat ini orang itu pasti harus melek internet, harus familiar dengan teknologi, harus biasa pakai sistem. Ya, untung-untung kita bisa belajar coding untuk bisa menciptakan sebuah sistem yang baik yang bisa dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, literasi manusia ini maksudnya bahwa data dan teknologi udah tersedia, ya. Kemudian teknologi sekarang sudah canggih. Tetapi kalau manusianya bermental buruk, maka teknologi yang sudah berkembang saat ini itu tidak akan bermanfaat. Revolusi industri 4.0 ini, dunia kerja itu persaingannya sangat ketat. Lulusan perguruan tinggi harus memiliki kompetensi yang lebih agar mampu bersaing di dunia kerja. Nah, jadi dengan adanya literasi baru ini,
maka mahasiswa harus bisa menguasai, ya, harus mampu meningkatkan kompetensi, ya, dari literasi data, literasi teknologi, dan bahkan kita sebagai manusia adalah literasi manusia untuk bisa berkomunikasi dan menciptakan kompetensi yang nanti bisa dibutuhkan untuk bersaing di dunia kerja. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi bisa memberikan wacana baru, wawasan, dan pengetahuan, dan untuk memotivasi serta mempersiapkan diri para mahasiswa untuk bisa bersaing dan eksis di profesi akuntan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kalimat dan tutur kata serta penyajian yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan dan saya limpahkan ke moderator. Monggo moderator. Ya, terima kasih Pak Warji atas pemateri yang disampaikan ya. Ini luar biasa nih Pak materinya. Pertanyaannya udah banyak nih Pak. Mungkin saya ambil salah satunya dulu, nanti kalau memang waktunya cukup kita lanjut. Oke, mungkin langsung saja dari pertanyaan pertama, yaitu dari Rosi Yulinda Surlili, mahasiswa UBSI Kampus Kota Tegal. Saya mau tanya Pak, langkah apa saja yang harus dilakukan dalam menghadapi disruptif profesi di era revolusi industri 4.0? Terima kasih. Mungkin satu dulu ya Pak. Monggo terserah moderator. Mau Ya. bagaimana? Boleh mungkin satu dulu Pak. Kita Oke. coba waktunya soalnya Pak. Oke, bisa diulang Pak. Mohon bisa diulang. Ya. Langkah apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi eksklusif profesi di era revolusi industri 4.0? Oke. Pertama bahwa mahasiswa akuntansi pasti punya keinginan, punya cita-cita bahwa saya akan bekerja di bidang akuntansi. Nah, untuk saat ini akuntan hanya bisa menginput, hanya bisa menghitung, hanya bisa mengetahui dasar-dasar akuntansi. Itu saya rasa tidak cukup untuk saat ini. Karena kegiatan-kegiatan akuntansi itu sekarang sudah di-backup oleh aplikasi-aplikasi canggih. Nah, berarti akuntan sekarang itu lebih lebih mudah ya, karena hanya melakukan sesuatu kegiatan di awal saja, karena yang memproses dan yang menyiapkan laporan itu adalah sistem. Nah, tentu kalau profesi akuntansi hanya punya pegangan, saya hanya bisa akuntansi, ini pasti akan kalah bersaing. Karena sekarang teknologi sudah merambah di semua pekerjaan. Nah, mau tidak mau, seorang akuntan, seorang mahasiswa akuntansi itu harus paham bagaimana dengan IT, dengan sistem, ya, yang sudah saya sampaikan. Harus bisa belajar, kalau bisa sih belajar coding, belajar sistem informasi. Untung-untung bisa menciptakan sebuah software startup yang bisa menciptakan lapangan atau menciptakan bisnis baru.
Nah, untuk di sistem informasi akuntansi itu insya Allah sudah kita persiapkan untuk bekal bahwa mahasiswa sistem informasi akuntansi bisa akuntansi dan juga bisa computer science, terutama untuk yang sistem informasi. Nah, dari itu pula kita jangan terpatok dengan hard skill saja, tapi kita harus punya soft skill lain yang mendukung pekerjaan tersebut yang sudah saya sampaikan di slide yang tadi. Oke. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sih paham ya. Oke. Oke. Ya. Ya, lanjut Pak ke pertanyaan berikutnya. Ini masih ada waktunya Pak. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu dari Ani. Dia menanyakan bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup manusia adalah salah satu peluang untuk tadi dijelaskan. Oh, kemudian yang mau saya tanyakan, meningkatkan kualitas hidup manusia jika sebagai pekerja diganti dengan robot nih. Gimana ya mungkin cara meningkatkan kualitas hidup kita gitu Pak? Jangan sampai digantikan dengan robot, itu bagaimana? Oke, ya mau tidak mau ya pekerja-pekerja yang bisa nantinya atau saat ini sudah digantikan dengan mesin, itu mau tidak mau harus istilahnya banting setir. Mempersiapkan keahlian lain ya. Contoh saja saat ini yang namanya tol ya, masuk tol keluar tol sekarang sudah tidak ada operator. Semuanya sudah menggunakan mesin ya. Pembayarannya juga sudah pakai sistem. Nah, terus orang-orangnya kemana si operator-operator ini gitu. Nah, kalau cuman hanya mengandalkan ilmu bisa input data ya, hanya sekedar lulusan misalkan SMA atau perguruan tinggi, tentu ini tidak bisa bersaing di tempat lain. Nah, untuk bisa bersaing, untuk bisa meyakinkan, maka kita harus punya kompetensi. Kalau di akademik ya, itu kita harus punya sertifikasi kompetensi. Sesuai yang saya sampaikan tadi, di profesi-profesi akuntan itu ada sertifikasi akuntan khusus bidang-bidang tertentu. Nah, ini juga sama. Karena kita sudah tahu bahwa tenaga kita nanti mau diganti dengan mesin, berarti kita harus mencari kompetensi. Ya, belajar ilmu baru. Nah, terutama ilmu-ilmu terkait dengan computer science saat ini yang bisa dibutuhkan. Nah, untung-untung sih bisa belajar ilmu untuk bisa menciptakan aplikasi-aplikasi ya, menciptakan software-software yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bisnis baru. Nah, pokoknya jangan sampai bahwa kita puas pada saat ini. Karena saat ini belum tentu akan eksis di masa yang akan datang. Kita perlu belajar ilmu-ilmu baru, kita perlu belajar hard skill, soft skill yang mampu meningkatkan kompetensi dan nilai jual kita di dunia kerja. Mungkin itu, Pak. Oke. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya, Pak. Gimana ya, Pak? Masih bisa, Pak? Ini kayaknya banyak Monggo. pertanyaannya nih, Pak. Ini ada terkait tadi pertanyaan si Ani, ini melanjutkan Arif ya. Dari Arif, katanya gimana nih Pak biar nggak jenuh nih Pak belajar ya untuk meningkatkan, untuk memperdalam khususnya di bagian akuntansi. Ini gimana nih Pak caranya?
biar nggak jenuh. Ya, katanya gitu, Pak. Biar nggak jenuh gimana? Tetap semangat lah intinya begitu, Pak. Iya, ya harus piknik. Oke, kita kalau hidup ya terus hanya melakukan itu saja, semua pasti akan mengalami kejenuhan. Ya. Nah, untuk itu kita harus bisa bermanuver untuk mencari apa namanya hiburan atau ilmu-ilmu baru yang kita itu anggap bahwa ini sangat menyenangkan gitu. Ya. Nah, terkait dengan belajar apa tadi Pak Moderator yang jenuh? Untuk mempelajari akuntansi, Pak, khususnya. Nah, oke. Akuntansi merasa jenuh gitu ya. Oke. Cobalah kita bisa belajar selain akuntansi, contohnya misalkan belajar tentang sistem informasi, tapi yang bisa menghandle tugas akuntansi tadi. Ya, belajar sistem informasi, belajar menciptakan sebuah aplikasi. Itu saya yakin ini kalau kita sudah apa namanya sudah terbiasa, ini akan menyenangkan. Punya tantangan-tantangan baru, dapat ilmu-ilmu baru gitu. Ya kalau cuman hanya pure akuntansi saja lama-lama pasti jenuh karena semua itu ya memang manusiawi ya. Semuanya kalau dilakukan hanya itu saja pasti suatu saat akan jenuh. Jadi bagaimana kita bisa menghilangkan jenuh itu dengan belajar dengan hal-hal yang baru. Tentunya ya kebutuhan hiburan itu harus dipenuhi ya karena itu adalah sesuatu hal yang bisa merefresh pikiran kita untuk mendapatkan ya kebahagiaan, ide-ide baru ya. Jangan di rumah aja, tapi kita harus banyak piknik. Lagi pandemik nih, Pak. Ya, dari pandemik ya, ya udah pikniknya via virtual ya. Oke. Gitu lah, oke. Ini lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Mungkin Pak Husni. Halo Pak Husni. Mungkin bisa langsung ditanyakan saja Pak Husni. Halo Pak Husni. Mungkin lagi nggak online ya. Oke. Saya alihkan lagi ke pertanyaan dulu yang lain ya. Ini dari siapa ini? Mohon maaf, apakah batasan yang jelas? Oh ini, mohon maaf izin bertanya, apakah ada batasan yang jelas informasi, skill pada jurusan akuntansi dengan jurusan sistem informasi? Sejauh mana sistem informasi, sistem skill yang harus dikuasai oleh akuntansi? Terima kasih. Itu Pak, pertanyaannya Pak. Oke. Akuntansi itu adalah suatu bidang ya. Dan akuntansi itu adalah apa? Sesuatu pekerjaan yang akan dilakukan oleh akuntan. Nah, sistem informasi ini juga suatu bidang ilmu. Ya, tapi lebih ke teknologi. Di mana sistem informasi ini adalah bidang ilmu yang bisa menciptakan sebuah aplikasi ya untuk mengolah, memproses dan menghasilkan output untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan akuntansi. Jadi bidang akuntansi dan sistem informasi kalau disatukan yaitu adalah bidang yang saya bilang adalah klop. Ya, karena satu sisi bisa menghasilkan sebuah apa namanya produk untuk memenuhi kebutuhan pada akuntansi.
sehingga pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan akuntansi akan lebih mudah, akan lebih gampang, akan lebih efisien untuk dikerjakan dan sekaligus menghasilkan output-output yang dapat membantu manajemen dalam menentukan kebijakan dan keputusan-keputusan yang strategis. Jadi itu dua bidang kalau kita satukan ya cocok, Pak. Gitu ya. Nah, apakah iya Pak harus belajar komputer? Kan saya orang akuntansi. Ya mau tidak mau gitu. Itu harus belajar agar kita tetap eksis di era industri 4.0. Jangankan yang namanya guru, ya, yang namanya dosen, sekarang media pembelajaran harus online. Ya, media pembelajaran kadang kita buat sendiri. Nah, berarti kan mau tidak mau kita harus belajar yang namanya komputer. Terbiasa dengan teknologi. Kalau misalkan tidak mau mengikuti, ya otomatis akan berhenti karir kita. Gitu. Itu yang harus kita lakukan saat ini. Mungkin itu Pak yang bisa disampaikan. Oke Pak. Di sini masih ada pertanyaan yang lainnya nih Pak, tapi berhubung waktu nih Pak, peserta yang lain mohon maaf ya karena waktunya terbatas, karena kita mau ada sholat Jumat juga persiapan. Mungkin untuk pertanyaan yang lainnya kita skip dulu kali ya, mohon maaf sekali. Ini cukup banyak nih Pak pertanyaan yang berikutnya nih Pak. Karena Wah, itu mungkin disudahi apa gimana Pak? Cukup ya Pak? monggo moderator. Oke, mungkin cukup. Kemudian kita lanjut saja ke sesi berikutnya. Sekali lagi mohon maaf ini yang pertanyaan berikutnya tidak bisa dilanjutkan lagi mengingat waktu. Kemudian saya mohon izin untuk kameranya diaktifkan ya. Kita ambil dokumentasi. Jangan lupa untuk absensinya ya, saya sudah tampilkan di menu chat. Silahkan untuk yang belum absensi terlebih dahulu. Oke, saya ambil gambar. 1, 2, 3. Ini di menu pertama. Oke, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya ulang lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, kemudian slide berikutnya lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, cukup. Ya, demikian untuk acara webinar kali ini. Sekali lagi mohon maaf atas kehilafan. Saya akhiri untuk acara webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.